Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat keluarga Masa Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kita siang ini akan membuat nasi kebuli. Dan tentunya ini ya, dengan satu pak kebuli Al-Maza berukuran 350 gram untuk 4 sampai dengan 5 porsi. Kemudian bahan-bahan yang disiapkan ada bawang putih 3 siung, 1 butir bawang bombay, kurang lebih daging ayam seberat 300 sampai 500 gram sesuai dengan selera kita tentunya. Nah, kemudian kita akan buka ya yang di packing Al-Maza ini ada apa ya. Siapkan gunting ya. Setelah saset kita buka, ini isinya minyak samin yang satu sisi, kemudian sisi lainnya ini adalah bumbu. Kemudian untuk bumbu ini saya pegang dulu untuk sasetnya. Ini sudah ada kayu manis, kemudian kapulaga, dan juga daun salam. Jadinya tidak banyak bahan lagi yang perlu disiapkan karena sudah ada di saset dari pack kebuli Al-Maza ini. Baik, kemudian kita akan segera lanjutkan proses berikutnya. Kita cuci beras dan ikuti selanjutnya. Ini beras sudah kita cuci sampai bersih, tidak perlu direndam, tapi jika ingin direndam bisa juga, kurang lebih waktunya 15 menit saja. Kalaupun tidak direndam yang penting bersih. Kemudian setelah dicuci bisa dimasukkan ke rice cooker atau magicom. Kemudian ini bawang bombay ya sudah diiris kecil-kecil ya dan dicincang halus. Kemudian ini tadi 3 siung bawang putih juga sudah dicincang halus. Dan untuk minyak samin sudah kita siapkan untuk numis bumbu-bumbu ini nanti. Beras yang sudah kita cuci masukkan ke rice cooker semuanya. Nah, ini sudah dimasukkan ke rice cooker atau magicom semuanya. Minyak samin kita taruh di panci penggorengan untuk numis. Ini pakai teflon lebih bagus. Kemudian nyalakan apinya cukup saja, jangan terlalu besar. Sampai minyak samin cair, masukkan bawang bombay dan bawang putih, kemudian tumis sampai harum. Ini bawang bombaynya. Jika dirasa minyak saminnya kurang, bisa ditambahkan sedikit minyak goreng ya. Yang penting tidak gosong saja, tetap harum, wangi dan matang. Jadi dalam satu pak kebuli ini minyak samin sudah diperhitungkan cukup, sehingga mestinya tidak perlu menambah minyak sayur atau minyak goreng yang lain. Dan kenapa menggunakan minyak samin? Karena kalau minyak samin ini untuk tumis itu harumnya dan wanginya itu beda jika menggunakan minyak sayur atau minyak goreng ya. Jadi harumnya itu khas gitu loh. Dan kalau yang biasa masak-masakan Timur Tengah atau yang berbumbu, memang sepertinya tidak bisa digantikan dengan minyak-minyak yang lain. Nah, ini sudah cukup matang dan harum.
Kemudian kita tuang untuk bumbunya ya. Ini bumbu yang dalam satu saset tadi kita aduk, kemudian tambahkan air kurang lebih 1 gelas ya, secara merata. Ya. Nah, setelah itu masukkan air gelas tadi, dan kemudian ayam yang sudah dicuci bersih dimasukkan jadi satu. Seperti ini kondisinya saat tumis dan juga daging ayam dimasukkan jadi satu dalam satu panci, termasuk bumbu yang sudah harum. Nah, ini apinya gedein atau besarin sedikit ya, apinya besarkan sedikit dan sampai matang kita tungguin. Tunggu beberapa saat sampai matang, jadi dagingnya berubah ya warnanya, dari warna kemerahan, agak kemerahan, nanti akan menjadi putih ya. Itu terlihat mulai putih ya. Ini agak mulai mendidih dan tidak terlalu lama ya untuk sampai matang di panci ini ya, kurang lebih sekitar 3-5 menit bisa dilihat. Nah, setelah kurang lebih 5 menit ini dalam posisi masih mendidih, kelihatan dagingnya setelah putih mulai agak kecoklatan. Kita bisa pindahkan atau masukkan ke rice cooker atau magicom. Nah, ini dimasukkan semuanya dengan bumbu maupun kuah sampai bersih. Ini diaduk ya di rice cookernya, ditambahkan air seperti memasak nasi biasa, tambahkan air. Nah, untuk menambahkan air seperti masak nasi biasa, coba dengan 1 gelas air bersih. Nah, ini sudah terendam untuk daging sama berasnya dan sudah diaduk merata sehingga nanti bumbunya juga meresap secara merata di magic jar atau rice cooker ini. Nah, sebelum ditutup magicom atau rice cookernya, dicoba dulu untuk asinnya, karena kan asin itu beda-beda ya selera orang. Silahkan dicicipin, jika kurang bisa ditambahkan sedikit garam atau sesuai selera. Kemudian setelah ditambahkan garam, diaduk secara merata. Setelah yakin asinnya cukup dan diaduk secara merata, kita akan segera memasak kebuli ini. Oke, kita tutup ya. Kita nyalakan untuk magic jar. Setelah diaduk merata, kita bisa mulai masak nasi kebuli di rice cooker atau magic jar seperti memasak nasi biasa. Jadi sangat mudah
dan kita tunggu sampai matang. Setelah matang atau dalam masalnya, masukkan kismis dan bisa diaduk secara merata. Nah, ini untuk beras atau nasinya dengan beras basmati yang panjang-panjang ini. Kalau pengen lebih panjang lagi, caranya dengan direndam kurang lebih 10-15 menit sebelum dimasukkan rice cooker. Tapi ini tadi tidak direndam, jadi sudah seperti ini penampakannya. Setelah diaduk kismisnya, kita tutup lagi, tunggu beberapa saat. Siap untuk dipindahkan ke nampan atau piring untuk dihidangkan. Nah, ini sudah siap dihidangkan kebuli al mazah dengan menggunakan daging ayam dan topping sesuai selera, bisa dipilih. Dan di sini ada ayam, kemudian timun, tomat, dan daun ini adalah daun mint, sehingga akan terasa lebih nikmat. Silahkan ditambahkan sambal dan lainnya. Demikian cara membuat nasi kebuli al mazah, dan selamat mencoba di rumah.